Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bekerja dan berkarya. Tak lupa saya mendoakan Bapak dan Ibu guru semuanya untuk tetap diberi kekuatan dalam meningkatkan kualitas diri dan kompetensi yang tentu saja nantinya akan membawa perubahan yang baik kepada kompetensi dan karakter anak didik kita semuanya. Sahabat guru belajar dimanapun Anda berada, izinkan saya perkenalkan saya Kustandi dari SDN 058 Babakan Jepara, Kota Bandung, untuk mengajak Bapak dan Ibu guru semua mencoba memahami asesmen kompetensi minimum yang walaupun pemahaman saya masih dangkal, mudah-mudahan memberikan motivasi dan dorongan bagi Bapak dan Ibu guru semuanya untuk menggali lebih dalam lagi mengenai asesmen kompetensi minimum tersebut. Video yang saya susun ini merupakan rangkaian akhir dari beberapa rangkaian di dalam program guru belajar seri AKM yang sudah saya tuntaskan. Sahabat guru belajar dimanapun berada, saya akan langsung saja mencoba menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dan pahami dari kegiatan belajar seri AKM Kemdikbud tersebut. Saya akan langsung mencoba menjelaskan dengan menjawab pertanyaan, apakah itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar yang melingkupi kemampuan-kemampuan dasar, yaitu kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan tentu saja karakter peserta didik. Selain itu, mutu sekolah atau satuan pendidikan juga dinilai dari kualitas proses belajar mengajar dan iklim belajar pada satuan pendidikan tersebut. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama. Yang pertama adalah instrumen asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua, survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Mengapa perlu diadakan asesmen nasional? Asesmen nasional diadakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional diharapkan dapat mengumpulkan data-data akurat untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan hasil belajar murid. Kemudian, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Jawabannya adalah tidak. Karena asesmen nasional tidak ditujukan untuk siswa yang berada di akhir jenjang di dalam satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak bertujuan untuk menilai hasil belajar dari para peserta asesmen. Dengan demikian, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Terkait kelulusan peserta didik murni menjadi kewenangan dari satuan pendidikan. Siapa saja yang menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan program kesetaraan. Setiap satuan pendidikan akan diikuti oleh sebagian dari siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Asesmen nasional juga nantinya akan diikuti oleh seluruh guru dan diikuti oleh seluruh kepala satuan pendidikan. Bapak dan Ibu guru, sahabat guru belajar sekalian,
Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan lebih jauh lagi mengenai AKM dan survei karakter. Supaya lebih mudah, kita coba lihat perbedaannya dengan ujian nasional yang selama ini diselenggarakan. Perbedaan yang pertama adalah di jenjang penilaian. Untuk UN itu diselenggarakan di jenjang SLTP sederajat dan SMA sederajat. Detailnya ada di tabel. Sedangkan untuk AKM dan SK ditambah dengan SD sederajat. Kemudian untuk level peserta, UN pesertanya adalah semua peserta kelas akhir di setiap jenjang pendidikan. Sedangkan untuk AKM dan survei karakter itu kelas 5 di SD, kelas 8 di SMP, dan kelas 11 di SMA. Lalu subjek peserta. Untuk UN itu seluruh murid kelas akhir. Sedangkan untuk AKM dan SK itu tidak semua peserta kelas 5, 8, dan 11 diikutsertakan, hanya beberapa saja yang dipilih secara acak oleh Kemdikbud. Kemudian tingkat asesmen. Untuk UN itu high stake, artinya hasil UN menentukan kelulusan peserta didik. Sedangkan untuk AKM dan SK itu low stake, artinya sebaliknya. Jadi hasil dari AKM dan SK ini tidak menentukan kelulusan peserta didik. Lalu model soal. Untuk UN itu pilihan ganda dan isian singkat. Sedangkan untuk AKM dan SK itu lebih bervariasi. Ada pilihan ganda kompleks, isian singkat, dan uraian. Kemudian periode asesmen. Untuk UN 4 hari, kemudian untuk AKM dan SK 2 hari. Untuk UN 4 hari itu biasanya disesuaikan dengan jumlah mapel yang di UN-kan. Lalu mode pelaksanaannya, untuk UN semi daring, sedangkan untuk AKM dan SK itu ada daring, ada juga semi daring. Kemudian untuk metode penilaian, computer based test untuk UN dan computerized multistage adaptive testing atau MSAT untuk AKM dan SK. Computer based test artinya UN tidak menggunakan pensil dan kertas, jadi sudah menggunakan komputer. AKM dan SK juga menggunakan komputer. Bedanya, soal pada MSAT ini, soal selanjutnya biasanya atau soal pada AKM dan SK ini nantinya soal berikutnya akan ditentukan dari jawaban soal sebelumnya. Artinya soal setelahnya akan menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta asesmen. Kemudian yang terakhir adalah spesifikasi minimal yang harus dimiliki oleh setiap satuan pendidikan penyelenggara. Untuk UN karena daring maka karena semi daring itu harus memiliki server lokal, komputer klien bandwidth 1 MB per second. Kemudian di AKM dan SK karena modenya ada daring juga ada semi daring, itu bisa menyesuaikan setelah ditentukan mau ngambil daring atau semi daring dalam pelaksanaannya. Kalau misalnya semi daring maka diperlukan server lokal komputer klien bandwidth 1 MB per second. Sedangkan kalau daring, komputer klien bandwidth 12 MB per second untuk 15 klien. Nah, Bapak dan Ibu guru sahabat belajar semua, itu mengenai perbedaan dari AKM dan survei karakter dengan ujian nasional. Mudah-mudahan bisa membantu untuk lebih memahami dari AKM dan survei karakter ini. Bapak dan Ibu guru sahabat guru belajar sekalian, selanjutnya saya akan mencoba menyampaikan isi atau konten asesmen kompetensi minimum. Seperti yang dijelaskan di awal, AKM akan membuat 2 kompetensi, yaitu kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Kompetensi literasi membaca akan memuat teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kemudian teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Kemudian kompetensi numerasi akan memuat bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian serta aljabar.
Bilangan akan berisi tentang representasi sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan, yaitu bilangan cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Kemudian konten pengukuran dan geometri akan meliputi mengenai bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian adalah konten selanjutnya di dalam kompetensi numerasi, meliputi pemahaman interpretasi serta penyajian data maupun peluang. Selanjutnya aljabar akan berisi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Demikian mengenai konten AKM. Akhirnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana seorang guru yang sudah terdaftar di SUN PKB bisa mengikuti guru belajar seri AKM. Ini linknya gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian Bapak dan Ibu guru, sahabat guru belajar semuanya, tinggal melihat saja menu yang terdapat di situ. Di setiap di portal tersebut terdapat berbagai macam menu. Berarti Bapak dan Ibu guru semuanya tinggal masuk ke guru belajar. Guru belajar di situ Bapak dan Ibu guru tinggal memilih diklat apa yang Bapak dan Ibu butuhkan. Di sini sudah ada diklat masa pandemi COVID-19, kemudian ada pendidikan keterampilan hidup, kemudian ada asesmen kompetensi minimum. Nah, karena kita akan belajar AKM, maka kita klik asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini Bapak dan Ibu terdapat 3 tab atau 3 menu. Yang pertama ada join grup Telegram, kemudian ini adalah tombol untuk ngecek sertifikat ketika kita sudah selesai mengikuti diklat. Kemudian ini Bapak dan Ibu tinggal daftar ke guru belajar seri asesmen kompetensi minimum SD, lalu daftar. Nah, karena kebetulan saat ini ada 3 jadwal terdekat yang tersedia, yaitu angkatan 11. Sebetulnya kalau Bapak dan Ibu sudah siap, tinggal diklik aja nih ikut angkatan 11 dan daftar, nanti akan diarahkan ke menu selanjutnya. Bapak dan Ibu, karena ini akun punya rekan saya, jadi sampai sini saja saya menjelaskan. Intinya Bapak dan Ibu tinggal ikuti saja petunjuk yang ada di portal gurubelajar.kemdikbud.go.id tersebut. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu mau mencoba untuk mengikuti diklat tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu guru sahabat belajar, demikianlah seluruh penjelasan singkat saya mengenai asesmen kompetensi minimum yang sudah saya dapatkan dari diklat guru belajar seri AKM. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mendapatkan gambaran walaupun sedikit saja tentang AKM ini, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru yang belum mengikuti diklat AKM juga tertarik dan mau mengikuti diklatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila itu terjadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.